Halo, jumpa lagi di Kakak Malo Channel. Hari ini kita akan membahas sesuatu materi yang mungkin sudah pernah diketahui oleh teman-teman sekalian, tetapi saya coba memberikannya dalam suatu contoh mungkin agar dapat lebih mudah dipahami. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share channel YouTube Kakak Malo sehingga channel YouTube ini terus berkembang dan terus memberikan tips dan trik serta informasi-informasi yang positif untuk sahabat Kakak Malo. Baik, hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan perbedaan dari yang mana dimaksudkan soft selling dan hard selling. Sudah ada yang tahu? Kalau misalnya belum, saya coba memberikan penjelasan secara sederhana agar teman-teman Kakak Malo ini dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud soft selling dan hard selling itu. Oke, kita coba dulu dengan namanya hard selling. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hard selling itu adalah penjualan keras. Itu kalau kita bicara arti dari hard dan selling. Hard itu keras, selling itu menjual. Jadi kalau digabung menjual keras gitu. Tetapi artinya sebenarnya adalah hard selling itu adalah menjual suatu produk secara langsung gitu, tanpa ABCD, langsung dia di apa namanya, di intinya gitu. Jadi hard selling itu memang ya benar-benar langsung pada tujuan gitu, tanpa basa-basi babi ibu, langsung pokoknya harus hard selling gitu ya. Jadi saya kasih contoh, oke? Misalnya seperti ini, kita contoh sepatu lari, karena saya suka berlari kayak di belakang tuh. Wah, ini sedikit aja yang saya pajang untuk informasi-informasi dari beberapa lari yang saya ikuti baik secara virtual maupun offline. Oke, jadi ini saya bahasnya tentang bagaimana menjual sepatu lari secara soft selling dan hard selling gitu. Hari ini saya kasih contoh nih sepatu dari Orthosite ya. Jadi saya nggak di-endorse sama Orthosite. Jadi saya cuma mau ngasih contoh aja tentang bagaimana cara menjual sepatu lari secara lembut maupun secara keras gitu ya. Jadi ini saya ambil contoh Orthosite. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, sepatu ini sangat baik ya untuk dipakai untuk berlari. Baik, kita coba dulu untuk yang misalnya hard selling. Oke, baik. Contohnya seperti ini. Oke, sudah siap? Kita siap ya. Kita hitung 1, 2, 3. Baik, ini contoh dari hard selling, menjual sepatu. Hyperfuse dari Orthosite yang saya beli ini, dia ini sangat cocok dengan kaki saya. Jadi memang midsole-nya di sini yang cukup baik juga, sehingga membantu saya untuk berlari minimal lari jarak jauh. Dia sangat membantu saya, sangat mendukung kinerja lari saya sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kalian ingin juga mencoba sepatu dari Orthosite Hyperfuse ini, kalian bisa mendapatkannya di toko-toko terdekat, karena memang dia ini memberikan manfaat yang luar biasa sehingga meningkatkan performance lari kita. Jadi cepat, jangan sampai kehabisan karena stoknya terbatas, dan dapatkan harga spesial dari outlet yang menjual Hyperfuse Orthosite ini. Silahkan mencoba. Oke, itu tadi yang namanya hard selling ya. Oke, jadi hard selling adalah langsung pada intinya, nggak membabi bu lagi, langsung pokoknya lu harus beli nih sepatu nih, mau nggak mau lu harus beli. Oke, itu bedanya dari hard selling. Oke, sekarang saya jelasin yang bagaimana sih cara menjual yang dimaksud soft selling. Oke, jadi soft selling seperti ini. Oke, kemarin saya lihat beberapa model sepatu, terus
banyak memberikan potongan-potongan harga waktu saya jalan-jalan ke mall. Jadi beberapa model saya lihat cukup menarik dan harganya pun cukup bervariatif gitu ya, tergantung isi dompet kita gitu. Jadi memang saya habis gajian dan saya memang berencana untuk membeli sepatu lari baru, makanya saya mengunjungi ke tempat outlet sepatu yang biasa memang saya kunjungi jika ingin membeli sepatu ataupun aksesoris-aksesoris olahraga lainnya gitu. Jadi setelah saya berjalan melihat-lihat di outlet tersebut, saya melihat ada dua sepatu yang cukup menarik, oke, daripada warnanya pertama gitu ya, karena saya tuh kalau berlari minimal saya harus lihat dulu warnanya itu harus ngejreng gitu, karena dengan warna yang ngejreng ini kepercayaan diri saya tuh nambah gitu untuk berlari. Jadi kemarin tuh ada saya lihat dua brand yang warnanya cukup menarik, cukup ngejreng lah ya. Jadi saya coba lihat dulu. Pertama saya melihat dulu dari merek sepatu tersebut. Oke, saya ada dua merek, ada dua brand, masing-masing harganya hampir sama gitu ya, tidak berbeda jauh gitu. Akhirnya saya mencoba satu persatu sepatu tersebut, mana yang kira-kira cocok dan pas dengan kaki saya, karena memang saya mencari sepatu lari yang digunakan untuk berlari jarak jauh gitu, karena memang saya akhir-akhir ini sedang ingin berlari untuk jarak jauh gitu. Jadi setelah saya melihat, saya mencoba sepatu yang ada di outlet tersebut, akhirnya karena saya merasa cocok, merasa nyaman dengan salah satu sepatu, akhirnya saya memutuskan pilihan untuk membeli sepatu tersebut, karena saya melihat dia ini keluaran terbaru, terus memiliki beberapa fitur-fitur yang menunjang gitu untuk kinerja lari saya. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada Orthoside Hyperfuse ini. Oh, kan warnanya cukup keren gitu dan cukup mencolok ya. Kalau kita lihat bahannya pun cukup baik, karena sepatu ini diinfokan oleh Orthoside ini dapat menunjang kinerja lari kita, terutama apabila kita yang sering berlari jarak jauh. Jadi memang akhirnya setelah memilih dua brand, pilihan saya kali ini jatuh kepada Orthoside Hyperfuse White ini. Oke, jadi itu adalah cara menjual secara soft. Jadi teman-teman Kakak Malo sudah melihat apa yang menjadi perbedaannya. Oke, kalau misalnya hard, kita tanpa perlu ada namanya prolog atau basa-basi seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Sedangkan kalau misalnya soft selling itu ada beberapa prolog gitu ya, semacam cerita dulu lah, sampai akhirnya saya memutuskan membeli sepatu tersebut. Oke, jadi itu merupakan dua perbedaan dari cara menjual. Nah, kalau Kakak Malo sahabatnya ini suka menjual produk-produk kalian itu dengan cara apa? Dengan cara hard atau dengan cara soft. Sebenarnya kedua cara ini sama saja gitu, tidak ada yang merugikan siapapun, tergantung bagaimana cara kita memilah-milah konsumen kita ini cocoknya dikasih yang cara soft selling atau hard selling. Itu yang tahu konsumennya adalah teman-teman Kakak Malo sendiri. Jadi harapan saya dengan contoh yang sudah saya berikan tadi, teman-teman Kakak Malo dapat meningkatkan penjualan produknya, dapat meningkatkan penjualan barang-barang yang sedang dijual, sehingga akhirnya dapat revenue yang semakin meningkat, karena kita harus memberikan sesuatu yang baik kepada konsumen kita, sehingga akhirnya dia memilih produk yang kita jual. Dan saya yakin percaya teman-teman Kakak Malo dapat melakukan hal yang selalu baik. Dari saya sekian, terima kasih, salam sehat, kamu selalu hebat.